Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fabio Banyucito dengan NIM 123450104. Perkenalkan, nama saya Romuald TV Slaban dengan NIM 123450014. Perkenalkan, nama saya Sania Dwi Lestari dengan NIM 123450086 dari kelompok 3 Praktikum Struktur Data RC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Syarida Fitri dengan NIM 123450055 dari kelas RC, kelompok 3 Praktikum Strukdat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktikum struktur data dengan kasus permainan menara Hanoi terdiri dari 3 tiang dengan beberapa cakram yang berbeda ukurannya. Tujuan dari permainan ini adalah memindahkan seluruh cakram dari tiang pertama ke tiang ketiga dengan aturan-aturan tertentu. Aturan pertama, hanya boleh memindahkan satu cakram pada satu waktu. Yang kedua, cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Yang ketiga, boleh menggunakan tiang kedua sebagai tempat perantara. Tugas: selesaikanlah menara Hanoi yang terdiri dari 3 tiang A, B, dan C, dan cakram dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pindahkan semua cakram dari tiang A ke tiang C. Apa sih permainan menara Hanoi ini? Menara Hanoi adalah permainan matematika yang terdiri dari 3 tiang dan sejumlah cakram dengan ukuran berbeda. Semua cakram disusun bertumpuk pada satu tiang, mulai dari tiang yang terbesar hingga di bagian bawah, hingga yang terkecil di bagian atas. Sejarah singkat. Menara Hanoi adalah permainan teka-teki yang diperkenalkan oleh matematikawan Prancis Edward Lucas pada tahun 1883. Permainan ini melibatkan 3 tiang dan beberapa cakram yang harus dipindahkan dari satu tiang ke tiang lainnya, sesuai aturan tertentu. Terinspirasi oleh legenda Brahma, permainan ini terkenal dalam matematika dan ilmu komputer karena mengajarkan konsep rekursi dan algoritma pemecah masalah. Stack. Definisi stack. Stack adalah struktur data dalam ilmu komputer yang bekerja berdasarkan prinsip LIFO, last in, first out, yang berarti elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Operasi dasar stack. Ada push, ini adalah menambahkan elemen ke bagian atas stack. Ada pop, ini adalah menghapus elemen teratas dari stack. Ada pick atau top, melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Kemudian is empty, memeriksa apakah stack kosong, dan is full, memeriksa apakah stack sudah penuh. Manfaat stack. Sebagai pengelolaan memori, stack digunakan dalam pengelolaan memori untuk melacak fungsi yang dipanggil dalam program, atau call stack. Setiap kali fungsi dipanggil, informasi fungsi dimasukkan ke dalam stack, dan ketika fungsi selesai, informasi tersebut dikeluarkan dari stack. Stack memainkan peran penting dalam banyak aplikasi komputer dan algoritma karena sifatnya yang sederhana, namun efisien dalam menyimpan dan mengelola data. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagian hubungan stack pada implementasi game Tower of Hanoi. Hubungan antara stack dan implementasi permainan Tower of Hanoi terletak pada kemiripan aturan permainan dengan prinsip LIFO atau last in first out yang merupakan konsep dasar dari stack itu sendiri, serta efisiensi pengelolaan data yang diberikan oleh struktur data ini. Yang pertama, stack bekerja dengan prinsip LIFO. Pada Tower of Hanoi, elemen yang paling atas pada sebuah tiang harus dipindahkan terlebih dahulu sebelum elemen-elemen di bawahnya dapat dipindahkan. Ini sangat mirip dengan operasi stack, di mana elemen terakhir yang dimasukkan atau elemen yang paling atas harus diambil terlebih dahulu untuk dapat dipindahkan ke stack yang lain. Dalam permainan, elemen yang terakhir ditempatkan di tiang akan menjadi yang pertama dipindahkan, yang mencerminkan prinsip LIFO itu sendiri. Kemudian yang kedua,
Representasi tiang sebagai stack. Setiap tiang dalam permainan Tower of Hanoi dapat direpresentasikan sebagai sebuah stack. Stack menyimpan elemen-elemen yang diletakkan pada tiang dalam urutan tertentu, dari yang terkecil yaitu berada di bagian atas, dan yang paling besar itu elemennya berada di bagian paling bawah. Operasi push dilakukan ketika elemen diletakkan di tiang, dan operasi pop dilakukan ketika elemen diambil dari tiang. Dengan stack, pengaturan pemindahan elemen menjadi sederhana dan terstruktur. Elemen dipindahkan dari satu stack atau tiang asal ke stack yang lain atau tiang tujuan, dan memastikan aturan bahwa elemen yang lebih besar tidak boleh berada di atas elemen yang lebih kecil. Ketika si elemen ini akan dipindahkan ke tiang yang lain, jika di tiang yang lain itu ada elemen yang lebih kecil dan elemen yang akan dipindahkan ini lebih besar, maka si elemen yang akan dipindahkan ini tidak akan bisa dipindahkan ke elemen tersebut, karena aturan stack itu sendiri untuk memastikan bahwa elemen yang lebih besar tidak bisa berada di atas elemen yang lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya, pengelolaan rekursi menggunakan stack. Algoritma rekursif yang sering digunakan untuk menyelesaikan Tower of Hanoi dapat diimplementasikan menggunakan stack untuk menjaga urutan langkah-langkah pemindahan elemen. Dalam rekursi, setiap kali kita memecahkan submasalah atau memindahkan n-1 elemen, status permainan saat ini bisa disimpan ke dalam stack, dan setelah submasalah selesai, kita dapat mengambil status tersebut ke dalam stack. Jika algoritma Tower of Hanoi diubah menjadi bentuk iteratif, stack dapat digunakan untuk mensimulasikan tumpukan pemanggilan rekursif, menjaga urutan langkah-langkah pemindahan elemen. Kemudian, dalam permainan ada ketentuan pengelolaan prioritas permainan. Yang pertama, elemen hanya dapat diambil dari posisi paling atas dari setiap tiang. Yang kedua, elemen paling atas pada tiang adalah satu-satunya elemen yang bisa dipindahkan. Yang ketiga, stack memastikan aturan bahwa elemen yang lebih kecil harus berada di atas elemen yang lebih besar. Dalam stack, elemen hanya dapat ditambah atau diambil dari posisi paling atas. Ini secara tidak langsung merepresentasikan aturan Tower of Hanoi, di mana elemen paling atas pada tiang adalah satu-satunya elemen yang bisa dipindahkan. Stack mempermudah pengelolaan prioritas pemindahan elemen, karena kita tidak perlu memeriksa elemen di bawahnya. Kita hanya bekerja dengan elemen paling atas dari setiap stack, memastikan bahwa aturan permainan tetap terpenuhi. Dengan menggunakan stack itu sendiri, memungkinkan simulasi permainan dilakukan dengan efisien. Setiap gerakan elemen hanya membutuhkan operasi dasar pada stack, yaitu push dan pop. Yang keduanya beroperasi dalam waktu yang konstan. Ini membuat stack sangat cocok untuk mengimplementasikan permainan yang melibatkan banyak pemindahan seperti Tower of Hanoi. Maka dari itu, kenapa sih kita tuh menggunakan stack dalam permainan Tower of Hanoi ini? Itu tuh karena, bentar. Nah, stack menjadi pilihan ideal untuk mengimplementasikan permainan Tower of Hanoi karena strukturnya yang sesuai dengan aturan permainan, prinsip level, dan kemampuan untuk mengelola urutan pemindahan elemen secara efisien. Setiap tiang dapat mewakili oleh stack, dan operasi push-pop mencerminkan pemindahan elemen secara langsung, menjaga aturan permainan tetap berlaku dengan cara yang sederhana dan terstruktur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, dalam kasus ini, kelompok kami sudah membuat sebuah codingan atau kode dalam bahasa Python dengan menggunakan struktur data stack untuk membuat sebuah permainan yang bernama Menara Hanoi. Jadi, langkah pertama yang kami lakukan ialah membuat kelas bernama tumpukan atau stack. Tujuannya adalah mendefinisikan struktur dan tumpukan stack yang berfungsi untuk menyimpan elemen dengan prinsip last in first out. Karena permainan Menara Hanoi menerapkan metode yang sama, yaitu LIFO. Lalu yang kedua, kami melakukan inisialisasi atribut private. Dalam metode init, buat atribut private elemen yang berupa list kosong, seperti yang kita lihat, shift._element dengan list kosong.
yang akan dimasukkan ke dalam tumpukan, atau cakram-cakram yang akan kita masukkan itu akan masuk ke dalam elemen tersebut. Lalu metode kosong atau def kosong ialah untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak dengan memeriksa panjang list elemen. Lalu yang keempat ada definisi atau def tambah. Ini berfungsi untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas tumpukan. Elemen akan ditambahkan ke akhir list elemen atau sebagai headnya, sebagai tail saat sudah ada tumpukan-tumpukan lainnya. Lalu, metode ambil atau def ambil ialah metode ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari tumpukan. Jika tumpukan kosong, metode ini mengembalikan non. Tetapi, jika tidak kosong, dia akan menghapus elemen paling atas pada tumpukan atau stack karena menggunakan pop. Lalu, metode lihat atau def lihat ialah memungkinkan melihat elemen teratas dari tumpukan tanpa menghapusnya, atau yang bisa kita samakan dengan pick jika berada di modul. Jika tumpukan kosong, akan mengembalikan non. Seperti yang kita lihat di sini, if not self kosong, else non. Lalu, yang terakhir ada ukuran. Metode ini atau def ukuran ini itu berfungsi untuk mengembalikan jumlah elemen yang ada di dalam tumpukan dengan mengukur panjang listnya atau panjang elemen di dalam tumpukan tersebut. Oke, karena ini merupakan dasar-dasar untuk membuat stack, karena ada harus init, kosong, tambah, ambil, lihat, dan ukuran, teman-teman. Memang sudah seharusnya kita menambahkan hal tersebut untuk melakukan struktur data atau pemrograman stack yang benar. Lalu untuk eksekusi kelas solusi Hanoi untuk menyelesaikan permasalahan menara Hanoi, langkah pertama ialah membuat kelas bernama menara Hanoi. Jadi di dalam kelas menara Hanoi itu ada inisialisasi juga. Untuk inisialisasinya itu terhadap jumlah cakramnya. Jadi terdapat 3 jumlah cakram yang akan kita masukkan. Dalam metode init, simpan jumlah cakram yang ingin dipindah sebagai atribut jumlah disk. Nah, jumlah cakram yang ingin kita pindah, kita simpan sebagai self.jumlahDisk yang sebagai parameter di dalam init tersebut. Lalu definisikan self tiang terhadap tiga string atau 3 karakter, yaitu A, B, C sebagai tumpukan atau stack, yang merupakan tiang A yaitu asal, tiang B perantara, dan tiang C adalah tujuan. Lalu, untuk mengisi tiang A dengan cakram dari besar ke kecil, kita menggunakan metode loop for i in range jumlah disk yang ada di sini, mulai dari 0, dan kita hitung dari parameter -1, self tiang A tambah .i. Inisialisasi 3 tiang itu merupakan tumpukan untuk mewakili tiang asal A, B, dan C. Simpan tiang-tiang ini dalam dictionary self tiang, seperti yang saya bilang tadi. Mengisi tiang A dengan cakram, yang ini, yang for i ini, dengan cakram dari besar ke kecil, dengan menggunakan metode tambah dari kelas tumpukan atau dari kelas stack tadi. Ini diulang dengan urutan disk menurun atau loop for dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aulia. Baik, saya akan melanjutkan kode selanjutnya. Kita menggunakan def untuk mendeklarasikan mulainya pemindahan cakram dengan total langkah dengan 2 pangkat self jumlah disk -1, karena untuk pemindahan cakram minimum menara Hanoi itu rumusnya adalah 2 pangkat n-1. Lalu kita menggunakan for untuk perulangan dalam range 1 hingga total langkah plus 1 agar total langkah tetap dihitung. Dan kita menggunakan if else untuk membagi pemindahan kemungkinan pemindahannya. Lalu kita mendeklarasikan pindah disk untuk mendeklarasikan yang mana asal, yang mana tujuan, menggunakan self tiang asal dan self tiang tujuan. Lalu kita menggunakan if else untuk mengatur pemindahannya
agar disk itu tidak akan ditaruh di atas disk yang lebih kecil dan akan ditumpuk dari yang terbesar paling bawah dan paling kecil di atas. Lalu untuk memanggil menara Hanoi yang sudah kita atur, kita menggunakan menara Hanoi sama dengan menara Hanoi 3. Menara Hanoi mulai untuk menyelesaikan menara Hanoi. Nah, untuk outputnya bisa kita lihat, cakram 1 dipindah dari tiang A ke tiang C, dari tiang A ke tiang B, B dari asal ke tujuan C, dari asal ke tujuan B, baru dari C ke tiang B, dari tujuan ke B, dan selanjutnya hingga menara Hanoi selesai.